Para pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di dalam program Roni Metafisika, di mana program ini akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Tetap masih di dalam tema pembahasan mengenai bulan kelahiran Anda, dikaitkan dengan jenis-jenis usaha ataupun karir yang cocok dengan Anda. Mari kita lihat beberapa hal mengenai keberuntungan dari bulan tersebut. Mari kita lihat, inilah program Roni Metafisika. Mari kita lihat beberapa hal mengenai dari bulan kelahirannya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di episode-episode mungkin yang sebelumnya, kali ini saya akan bahas sedikit lagi sambil untuk Anda para pemirsa Sinpo TV dapat mengingat lagi mengenai musim-musim yang ada di dalam metafisika Chinese, yaitu ada 4 musim di sana, dan ini bukanlah merupakan suatu musim yang terlihat seperti Anda di sebuah negara. Akan tetapi ini melambangkan sebuah unsur-unsur di dalam musim-musim tersebut. Mari kita lihat yang pertama adalah musim dingin. Di mana kalau misalnya Anda lihat di dalam musim dingin adalah elemen-elemen yang akan terangkat adalah elemen air di sana. Apabila Anda mempunyai elemen air di sana, maka Anda akan selalu menjadi lebih baik lagi di sana. Ya, akan tetapi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Apabila elemen air Anda sudah sangat-sangat kuat, ditambah lagi Anda di dalam musim ini, di mana elemen tersebut akan lebih terdorong lagi, maka Anda akan menjadi seseorang yang sangat temperamental. Atau bisa dibilang Anda sangat sekali, mudah sekali untuk sensitif. Oleh karena itu Anda harus memastikan apakah elemen di dalam bulan kelahiran Anda merupakan elemen yang kuat ataupun yang hanya cukup. Nanti kita akan membahas soal itu di dalam episode-episode yang lain. Mari kita lihat yang pertama di dalam elemen di dalam musim dingin. Kalau di dalam namanya musim dingin, kita tahu bahwa satu elemen di sana yang naik adalah elemen air, berarti harus ada satu elemen yang akhirnya akan turun, yaitu adalah elemen api. Apabila Anda mempunyai elemen api di dalam tahun, di dalam bulan, yaitu adalah bulan dari musim dingin, maka elemen api Anda akan terdorong atau teredam menjadi kurang. Oleh karena itu, yang sebelumnya Anda mempunyai gairah yang luar biasa, Anda akan menjadi lebih teredam. Sehingga Anda dapat menjadi seseorang yang dapat menjadi lebih kalem, yang disebutnya dengan lebih diam. Akan tetapi ini tidak dapat membuat Anda menjadi seorang yang introvert. Oleh karena itu, apabila Anda mempunyai elemen api di dalam sana, dan di dalam musim namanya musim dingin, Anda dapat melihat bagaimana kestabilan emosi Anda dapat lebih terjaga. Mudah-mudahan itu juga bukan elemen api yang merupakan elemen api yang lemah, ditambah dengan elemen ini maka Anda akan menjadi lebih parah lagi. Mari kita lihat yang kedua, yaitu adalah dengan musim panas, atau kita sebut dengan musim dengan elemen api yang sangat kuat sekali. Karena ini berkebalikan dengan elemen tadi di dalam musim dingin, di mana di dalam musim dingin elemen api menjadi teredam, menjadi sangat tidak dominan di sana, bahkan bisa jadi menjadi hilang di sana. Akan tetapi di dalam musim panas ini, elemen api menjadi sangat-sangat kuat sekali. Ketika dia menjadi sangat kuat, maka orang-orang tersebut mempunyai gairah dan hasrat yang sangat-sangat luar biasa. Di mana kalau misalnya Anda mempunyai hasrat yang sangat luar biasa, ada satu hal yang juga akan berpengaruh, yaitu adalah elemen logam. Di dalam elemen logam, apabila Anda mempunyai elemen tersebut di dalam peta ataupun di dalam chart Anda, maka elemen tersebut akan menjadi sangat berkurang sekali. Anda dapat membayangkan dengan adanya orang-orang dengan elemen api yang kuat, Anda ingin tampil di depan, maka Anda dapat mengorbankan orang lain demi Anda untuk tampil di depan. Anda mungkin dapat mengibaratkan orang-orang tersebut adalah sebagai orang-orang yang mau menikung orang lain. Oleh karena itu, pastikan ya, apabila Anda mempunyai elemen logam di tahun tersebut, Anda mempunyai mental yang tangguh atau mental yang kuat. Karena hanya dengan mental yang kuat, Anda dapat menanggulangi elemen api yang ada di sana. Lalu bagaimana dengan elemen tadi yang kita sebut dengan elemen api tadi dengan kesehatan Anda? Maka di dalam kesehatan Anda apabila elemen api tadi terlalu kuat,
maka akan mengakibatkan hal-hal yang bermasalah terhadap kepala Anda. Contohnya migrain, pusing berkepanjangan, dan hal-hal lain seperti tensi darah yang tinggi. Oleh karena itu pastikan juga kesehatan Anda. Jangan Anda selalu melakukan sesuatu hal yang sangat emosional, karena di dalam tahun-tahun api atau di dalam yang ada elemen api, maka Anda akan menjadi lebih bermasalah lagi. Mari kita lihat yang ketiga, yaitu adalah dari musim semi atau yang kita sebut dengan spring. Di dalam namanya musim semi atau musim spring ini, yaitu adalah bagaimana orang-orang tersebut dapat lebih bisa berkembang lagi. Kita dapat melihat kalau misalnya dengan musim semi ini adalah dengan orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang mempunyai suatu pola pandang yang baru, orang yang ingin melihat dan lebih kelihatan lagi. Akan tetapi ada satu elemen yang harus kita perhatikan di sana, yaitu adalah elemen kayu. Elemen kayu di dalam musim semi adalah suatu elemen yang sangat diuntungkan. Karena di dalam musim semi, elemen kayu mendapatkan dorongan yang sangat luar biasa. Apabila Anda mempunyai elemen kayu di dalam musim semi ini, maka Anda akan mau lebih diproses, maka Anda akan mau lebih belajar lagi, Anda mau untuk dilatih, Anda mau untuk dididik. Akan tetapi jangan salah paham, walaupun Anda mau untuk berproses, Anda pun akan menjadi orang yang jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bisa jadi Anda dapat dianggap menjadi orang yang keras kepala. Maka pastikan keras kepala Anda itu demi untuk prinsip yang Anda pegang teguh, dan yang itu untuk mendukung kemajuan dan masa depan Anda, bukan hanya keras kepala belaka. Lalu, bagaimana dengan elemen yang dapat teredam? Elemen yang kalah di dalam elemen kayu, yaitu adalah elemen tanah. Bagi orang-orang yang mempunyai elemen tanah, di dalam musim semi, Anda akan menjadi seseorang yang tidak terlihat, karena Anda ditekan dengan elemen ini. Hasil kerja keras selama ini yang Anda lakukan saat ini tidak dilihat orang lain, mungkin juga tidak dihargai. Tetapi Anda tidak perlu khawatir karena akan ada namanya siklus. Tetap lakukan pekerjaan Anda dengan baik, karena apabila masanya telah lewat, Anda dapat dihargai kembali, bahkan lebih daripada sebelum-sebelumnya. Mari kita lihat satu lagi musim, yaitu adalah musim gugur, atau yang kita sebut dengan namanya autumn. Anda dapat melihat di dalam namanya musim gugur, bahwa daun-daun berguguran, bisa jadi di situ sudah tidak ada lagi bunga-bunga yang ada, bunga-bunga yang tadi sudah bermekaran, sudah jatuh semua. Ini ditandai dengan adanya elemen logam yang muncul di sana. Dengan ada elemen logam yang muncul, maka jiwa-jiwa untuk bisa mengorbankan dirinya untuk orang lain menjadi lebih terdorong di sini. Apabila Anda terdorong untuk mengorbankan diri untuk orang lain, maka ada satu hal yang baik, bahwa Anda dinilai menjadi orang baik. Akan tetapi, apabila Anda dianggap menjadi orang yang baik, apakah hal tersebut memberikan dampak yang buruk buat Anda? Anda dapat tahu bahwa orang-orang yang sering sekali dianggap baik, sering dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan sering dimanfaatkan oleh orang lain, maka dia menjadi orang-orang yang dapat lebih mudah dimanipulasi. Tentunya Anda tidak mau hal ini terjadi. Maka pastikan ketika Anda di dalam musim gugur tersebut, Anda bisa membatasi diri Anda. Bukan hanya untuk membatasi bergaul dengan orang lain, tetapi membatasi kebaikan dalam hati Anda. Mari kita lihat bulan-bulan apa saja yang terpengaruh pada musim-musim tersebut. Mari kita lihat yang pertama adalah dari orang-orang yang dengan shio macan pada bulan kelahirannya. Ini adalah bulan, bukan tahun. Kita lihat adalah mulai dari tanggal 4 Februari sampai dengan 5 Maret. Maka di dalam bulan tersebut kita akan lambangkan dengan shio macan. Ya, Anda seperti mengetahui bahwa orang-orang dengan karakter shio macan mempunyai elemen di sini adalah yang wood, orang yang sangat keras. Anda dapat lihat orang-orang yang bersio macan adalah orang-orang yang mau menunjukkan kerja keras mereka.
Mereka bukan hanya mau menunjukkan kerja keras mereka, tetapi mereka ingin bahwa mereka diakui oleh orang lain. Nah, pengakuan yang diinginkan oleh orang-orang yang bersio macan ini tentunya tidak semua orang akan menyukainya. Maka pastikan apabila Anda di dalam bulan kelahiran di dalam sio macan tersebut, Anda juga dapat mengendalikan emosi Anda, mengendalikan keinginan Anda untuk diakui oleh orang lain. Ada satu hal yang menarik kalau misalnya Anda mempunyai orang yang bersio macan tersebut. Orang tersebut memang terlihat dia mau bekerja dengan keras, akan tetapi mereka memilih pekerjaan mereka. Ini tentunya akan sangat berbeda apabila kita membahas dengan orang-orang bersio kerbau. Ya, di dalam bulan kelahiran sio kerbau, ya. Di mana orang-orang dengan kelahiran sio kerbau, mereka tidak memilih pekerjaan. Tetapi orang-orang dengan sio macan tersebut adalah orang-orang yang memilih pekerjaan. Pekerjaan seperti apa yang akan mereka pilih? Yaitu adalah pekerjaan-pekerjaan yang pastinya membuat diri mereka akan lebih diakui oleh orang lain. Yaitu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dapat diakui oleh atau dilihat oleh atasannya, dilihat oleh perusahaan, dilihat oleh orang banyak. Inilah yang disukai oleh orang-orang yang bersio macan. Apabila Anda orang-orang bersio macan, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain, maka pastikan Anda berada di dalam industri yang tepat. Ataupun Anda berada di dalam jalur karir yang tepat, Anda berada dengan pimpinan yang memang mau mengakui Anda, supaya Anda tidak terlibat konflik dengan orang lain. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua ini adalah orang-orang dengan sio kelinci di dalam bulan kelahirannya. Ingat, saya selalu mengulang ini adalah bulan kelahirannya. Kita membahas bulan, bukan tahun. Yaitu adalah orang-orang dengan bulan kelahiran tanggal 6 Maret sampai dengan 4 April. Itu adalah orang-orang dengan bulan sio kelinci. Orang-orang dengan bulan sio kelinci adalah orang-orang yang mempunyai mood yang sangat luar biasa, ya, suka berubah-ubah. Akan tetapi dengan suka berubah-ubah ini karena dia mempunyai karakter ataupun elemen yin wood. Anda dapat membayangkan yin wood ini adalah seperti daun-daun yang mudah bergoyang ketika diterpa oleh angin. Oleh karena itu, apabila Anda mempunyai namanya sio kelinci di dalam bulan kelahiran Anda juga mudah untuk berubah. Apa hal-hal positif ketika Anda mudah berubah di sini? Yaitu adalah Anda mudah beradaptasi. Apabila Anda berada di dalam suatu perusahaan yang baru melakukan merger, akuisisi, maka Anda adalah orang-orang yang tepat berada di sana. Karena Anda adalah orang-orang yang paling mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Ada satu hal yang menarik kalau misalnya kita melihat orang-orang yang dengan sio kelinci ini, yaitu adalah orang-orang yang mempunyai charming di dalam kehidupannya. Orang-orang tersebut entah kenapa bisa terlihat menarik bagi orang lain. Akan tetapi Anda harus melihat, menarik bagi orang lain juga akan mengandung konflik dan juga perseteruan. Apabila Anda ingin terlihat menarik, Anda ingin menebar namanya pesona, itulah ciri-ciri karakter dari orang-orang sio kelinci. Anda dapat melihat kalau misalnya Anda berada di dalam namanya dunia hiburan, Anda berada di dalam misalkan divisi-divisi yang mengharuskan Anda dikenal dengan banyak orang, disukai dengan banyak orang seperti public relation, maka ini akan menjadi cocok untuk Anda. Di dunia hiburan pastinya akan cocok untuk Anda, karena pastinya butuh disukai oleh orang banyak. Akan tetapi kalau misalnya Anda berkata bahwa ini saya perlukan untuk saya di perusahaan, tetapi Anda berada di bagian yang ternyata bukan bagian untuk dilihat oleh orang lain, seperti bagian accounting, bagian finance, bagian IT, maka orang-orang ini akan menjadi sangat-sangat tertekan karena mereka tidak dapat menggunakan pesona mereka untuk mereka memaksimalkan sio yang berada di dalam bulan kelahiran mereka. Oleh karena itu apa yang terjadi? Apa mereka dapat tertekan di sana? Maka bisa terjadi di sana mereka terlihat seperti orang yang menjilat atasan mereka. Anda dapat melihat orang-orang yang menjilat atasan mereka, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tertekan di sana
Mereka berusaha untuk dilihat oleh orang lain karena ternyata di dalam pekerjaan mereka tidak dapat diakui keberadaan mereka. Apabila Anda melihat orang-orang akuntansi yang dilihat adalah bukan orangnya, tetapi angka yang dihasilkannya. Apakah seimbang, balance, ataupun tidak. Oleh karena itu, pastikan untuk Anda, khususnya orang-orang yang mulai dari tanggal 6 Maret sampai dengan 4 April, Anda mempunyai berada di dalam industri yang tepat. Ataupun Anda berada di dalam divisi yang tepat sebelum Anda tertekan oleh pekerjaan Anda ataupun usaha Anda. Lalu kita lihat satu lagi, yaitu adalah yang mulai dari bulan tanggal 5 April sampai dengan tanggal 5 Mei. Yaitu dilambangkan dengan orang-orang dengan bulan kelahiran Shio Naga. Bisa kita lihat, naga ini bukanlah suatu binatang yang dapat kita lihat, ya, ada di kebun binatang, ya, ataupun di negara-negara lainnya. Tidak ada yang namanya Shio Naga atau binatang naga di tempat lain. Yang ini adalah binatang-binatang mistik, binatang-binatang yang dilambangkan tertentu untuk melambangkan sifat-sifat tertentu, maka disebut dengan namanya binatang mistik. Nah, binatang dengan yang namanya Shio Naga ini adalah orang-orang yang mempunyai pandangan yang sangat kuat, cenderung menjadi seorang leader yang baik, mempunyai pandangan yang sangat jauh. Orang-orang dengan Shio Naga mampu untuk terbang berkilo-kilometer dengan cepat. Artinya orang-orang tersebut mempunyai pandangan yang jauh, yang sangat luar biasa yang dibandingkan dari orang-orang lain ya dengan Shio-Shio yang lain. Akan tetapi ada satu hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda mempunyai Shio Naga tersebut, yaitu Anda mempunyai sesuatu hal yang mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Orang-orang Shio Naga ini adalah orang-orang yang sangat baik. Biasanya orang-orang berShio Naga ini mau untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang cenderung loyal. Mereka ini mempunyai elemen di dalamnya adalah Wu atau Yang Earth. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya dengan elemen Wu atau Yang Earth tersebut adalah elemen-elemen yang sangat kuat sekali prinsipnya. Oleh karena itu tidak mengherankan orang-orang dengan elemen Wu atau Yang Earth dengan orang-orang berShio Naga ini adalah orang-orang yang tidak mudah untuk berubah prinsipnya. Walaupun banyak orang yang sudah mengubah dari prinsip-prinsip yang kehidupannya sudah ada. Dapat kita lihat juga, misalkan di dalam contoh, ketika terjadi COVID kemarin, maka orang-orang dengan bulan kelahiran Shio Naga tersebut adalah orang-orang yang masih mau bertahan di dalam kondisi sulit seperti apapun juga. Ia bukanlah orang-orang yang mau mengubah karena suatu keadaan, sesuatu keadaan yang memaksa dia untuk berubah sementara, tapi bukan dilihat dari jangka panjangnya. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki jangka panjang, yang orang-orang berpikir secara jauh. Oleh karena itu, apabila Anda menemui orang-orang berShio Naga, maka Anda wajib untuk bisa berkawan dengannya, untuk melihat bagaimana prinsip hidupnya. Lalu kita lihat lagi, bagaimana hubungannya terhadap musim tadi. Apabila ada orang-orang tadi mempunyai Shio Macan, kemudian Shio Kelinci dan juga Shio Naga bergabung, maka akan ada satu musim yang ada di emban mereka, yaitu adalah musim semi. Bisa kita lihat ada dua elemen yang di sana yang dapat terlihat dari Shio, yaitu adalah dari Shio Macan dan juga Shio Kelinci. Mereka mempunyai elemen kayu. Kalau mereka mempunyai elemen kayu di dalam musim semi, maka elemen kayu tersebut adalah elemen yang sangat terdorong sekali. Sehingga orang-orang tersebut akan mau lebih berproses, mereka mau untuk bisa bekerja dengan lebih giat lagi, mereka mau menjalani tantangan-tantangan yang ada, mereka mau menghadapi kesulitan-kesulitan karena mereka tersebut sedang mau untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Tentunya di dalam elemen musim semi tersebut ada satu elemen dari naga, yaitu adalah elemen tanah yang berbeda dengan namanya elemen di dalam musim semi adalah elemen kayu. Kita bisa melihat kalau misalnya namanya di dalam elemen kayu, yang paling terdorong adalah elemen tanah.
Lalu apa yang terjadi dengan elemen tanah pada shio naga? Elemen tanah pada shio naga tersebut akan menjadi lebih tertekan, sehingga sifat keras kepala yang ada pada orang-orang yang bershio naga pada bulan kelahirannya akan menjadi lebih teredam, sehingga mereka dapat lebih mau dibimbing, mereka mau untuk dibentuk. Hal inilah yang akan menguntungkan mereka ketika mereka mendapatkan namanya suatu kesempatan. Bisa kita lihat dalam industri-industri yang dengan elemen-elemen kayu. Seperti apa industri-industri tersebut? Contoh, yaitu adalah industri seperti pakaian, di mana kalau dinamai industri fashion terus berubah, tidak pernah selalu sama. Nah, inilah yang sangat diuntungkan. Apabila Anda masuk di dalam industri tersebut, di dalam industri fashion, maka ini akan sangat menguntungkan bagi orang-orang dengan shio macan, shio kelinci, dan juga shio naga tersebut. Lalu ada yang bertanya juga, selain saya tidak ada di dalam namanya dalam fashion, industri apa lagi yang cocok buat saya? Industri pendidikan itu juga akan cocok untuk Anda. Bagaimana industri pendidikan ini dapat membantu orang lain mengembangkan sesuatu yang ada potensi di dalam dirinya, sehingga keluar seluruh potensi-potensi yang ada di dalamnya. Hal ini sungguh sangat baik sekali apabila Anda berada menjadi seorang yang bershio macan, shio kelinci, dan juga shio naga tersebut. Lalu, apalagi satu hal yang saya akan berikan bonus untuk Anda adalah orang-orang di dalam percetakan, industri percetakan. Ya, ini akan sangat baik sekali. Percetakan, buku, ini juga termasuk di dalam elemen-elemen kayu. Maka pastikan Anda dapat menjadi seseorang yang dapat memanfaatkan musim-musim ini sebagai bagian untuk meningkatkan keberuntungan Anda. Maka terus pastikan Anda bersama dengan saya di dalam program Roni Metafisika, karena program ini akan selalu membahas tentang bisnis, keberuntungan, dan hubungan antar manusia. Dan Anda dapat meningkatkan keberuntungan untuk masa depan Anda sendiri. Sampai jumpa pada episode berikutnya.